Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduction our group 4. We will discuss the English learning methods for children. Previous introduction. My name is Faza Nuril Uwiyal Khairina, number 14, and my friend Khairu Ummatin, number 4, and Isni Dugrahen, number 11. Before we start learning in the morning, let's go with Bismillah reading. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Next material will be delivered by the first material. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode menurut Jamaluddin dan Abdullah Ali dalam Kapital Selekta Pendidikan Islam berasal dari kata meta, berarti melalui, dan hodos berarti jalan. Jadi, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Dapat disimpulkan, metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, siswa atau peserta didik. Penerapan suatu metode yang sederhana dan yang kompleks tentu sangat berbeda, dan keduanya berkaitan dengan tingkatan kemampuan berpikir dan berperilaku peserta didik pada setiap jenjangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajaran mengajar. Hal ini dapat mempengaruhi penyeleksian metode yang harus digunakan. Metode yang dipilih guru harus sesuai dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Jadi, metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, faktor materi pembelajaran. Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menuntut langkah-langkah analisis dalam tataran yang beragam. Yang keempat, situasi belajar mengajar. Situasi belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama, maka harus memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan. Yang kelima, fasilitas belajar mengajar. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Yang keenam, faktor alokasi waktu pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci agar pembelajaran berjalan dengan dinamis. Tidak ada waktu terbuang tanpa arti. Yang terakhir, guru. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kriteria pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, sifat karakter guru. Yang kedua, tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. Yang ketiga, fasilitas sekolah yang tersedia. Yang keempat, tingkat kemampuan guru. Yang kelima, sifat dan tujuan materi pelajaran. Yang keenam, waktu pembelajaran. Yang ketujuh, suasana kelas. Yang kedelapan, konteks domain tujuan pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, role play. Role play adalah teknik pembelajaran bahasa yang meminta siswa memainkan tertentu dalam situasi yang ditentukan dengan menggunakan bahasa target, yaitu
bahasa yang sedang dipelajari, seperti bahasa Inggris. Keterampilan berbahasa yang dapat dikembangkan dengan role-play adalah speaking, terutama interpersonal dan transaksional dialogs. Yang kedua, proses approach. Keterampilan bahasa yang dikembangkan dengan proses approach ini adalah writing, khususnya free writing. Yang ketiga, inquiry based teaching adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara intensif untuk mengajukan pertanyaan atau permasalahan, menganalisis data dan menarik simpulan, serta menjelaskan temuannya kepada orang lain. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara intensif untuk melakukan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat atas suatu persoalan, kemudian membuat simpulan atau menyusun alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang kelima, problem based learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada masalah dalam kehidupan nyata. Yang keenam, games adalah kegiatan yang mempunyai peraturan, tujuan dan unsur kesenangan. Dalam lingkup pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, terdapat dua jenis permainan, yaitu permainan komunikatif dan permainan kebahasaan atau linguistik. Selanjutnya, konsep pembelajaran bahasa Inggris di MI atau SD. Ada beberapa alasan pengajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar, yaitu memperkenalkan kepada anak-anak sejak dini dalam memahami budaya asing, sehingga tumbuh sikap toleransi dan simpatik. Alat berkomunikasi dalam memahami konsep baru. Waktu belajar yang maksimal, tidak membutuhkan banyak waktu untuk dapat menguasainya, dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan oleh guru bahasa Inggris dalam mengajarkan bahasa tersebut ke anak-anak tingkat sekolah dasar, yaitu pertama, kosakata yang terbatas. Jangan bergantung pada kata yang diucapkan saja. Kedua, bermain dengan bahasa. Melalui kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, anak-anak memiliki kemampuan yang besar untuk menyerap bahasa. Yang ketiga, keanekaragaman kelas. Karena konsentrasi dan perhatian dari anak-anak yang rendah, maka suatu keharusan bagi seorang guru membuat keanekaragaman, baik itu berupa kegiatan, kecepatan, organisasi, media, atau yang lainnya. Yang keempat, rutinitas. Anak-anak jadi tahu akan peraturan dan situasi. Yang kelima, kerjasama. Kebanyakan anak ingin berbagi dengan anak-anak lain di sekitar mereka dan duduk dengan orang lain untuk bekerja sama. Hendaknya guru harus lebih kreatif dalam mengelola kelas, seperti mengajar dengan cara yang menyenangkan, dengan memanfaatkan media yang bisa ditentukan di lingkungan sekitar, baik berupa lagu, realita, video, ataupun melakukan variasi dalam segi kegiatan pengajaran, misalnya menggunakan teknik pengajaran yang menarik, sehingga memungkinkan anak-anak memperhatikan guru dan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dengan sendirinya.